Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1023 yang akan cukup menarik untuk kita bahas. Banyak poin-poin penting yang tersaji pada chapter ini. Salah satunya adalah pertarungan Zoro dan Sanji versus King dan juga Queen. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story yang merupakan requestan dari salah satu fan One Piece yang mana Vivi sedang duduk di salah satu dahan pohon dan bermain bersama para burung. Sedangkan Karo yang berada di bawah pohon terlihat kesal dan cemburu karena Vivi bermain dengan burung bukan dengannya. Oke, kita langsung masuk pada inti pembahasan. One Piece chapter 1023 melanjutkan kejadian yang terjadi pada chapter lalu. Setelah Zoro dan Sanji menyerangnya secara bersamaan, rupanya cukup berhasil membuat dua bencana Kaido sampai terkapar. Nah, kejadian itu rupanya sempat membuat para kroco cemas, karena jika saja King dan juga Queen mampu dikalahkan, maka nasib mereka akan dalam bahaya. Namun rupanya serangan itu tadi hanyalah sebuah luka kecil di tubuh King dan juga Queen. Lalu mereka kembali bangkit seperti tidak terjadi apa-apa. Kita melihat salah satu kroco mencari sebuah keberuntungan untuk menembak Zoro di saat Zoro sedang lengah. Namun naasnya kroco tadi mampu dilumpuhkan dengan cepat oleh Kawamatsu. Lalu kakek Hio memberikan instruksi kepada semua aliansi agar tidak mengganggu Sanji dan Zoro yang sedang menghadapi King dan juga Queen. Begitu juga di pihak lawan, jika ada yang ingin mengganggu, segera untuk dilumpuhkan. Nah, dari kejauhan, Marco yang telah kelelahan setelah melakukan pertarungan melawan King, kini ia mencoba untuk istirahat sejenak, mengumpulkan energi sambil menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuhnya. Di momen ini, saat ia melihat King dari kejauhan, Marco mengingat cerita dari mendiang ayah angkatnya, yaitu Shirohige, yang mengatakan jika dulunya, sebelum ada pemerintah dunia, Redland ditempati oleh para dewa. Salah satunya rasnya King yang juga berada di wilayah itu. Kemana perginya ras pengendali api setelah pemerintah dunia menempatinya? Kami yakin rahasia ini juga tercatat di salah satu batu poneglyph. Apakah hampir dari mereka semua telah dibantai oleh elit global, maksud kami pemerintah dunia, yang menduduki wilayah ini? Seperti yang disampaikan oleh Big Mom, cukup masuk akal jika ras King kini hampir punah. Dan kami yakin masa lalu King sangatlah menyedihkan hingga ia masih selamat dari pembantaian tersebut. Tentu ini akan semakin menarik jika Oda Sensei sampai membahas flashback tentang King ini. Nah, saat Marco masih asik merenungi tentang asal-usul King, dari kejauhan juga kroco Kaido lagi-lagi mencari kesempatan untuk menembak Marco. Dan lagi-lagi aksi mereka mampu digagalkan oleh Izo. Selanjutnya, King dan juga Queen yang telah bangun, kini mereka mulai serius menghadapi dua sayap Luffy ini. Queen langsung menembakkan laser dari mulutnya, tapi itu hanya sia-sia saja karena mampu dihindari Zoro dan juga Sanji. Lalu giliran King yang berusaha menyerang Sanji, tapi Zoro langsung sigap menangkis pedang King. Nah, Queen yang tak mau diam langsung mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu kunci rambutnya yang berubah menjadi senjata cakar yang berputar-putar. Dan sekarang giliran Sanji yang menendang Queen dengan kaki apinya. Ada yang menarik dari pernyataan Queen ini, yaitu bahwa api yang dikeluarkan dari kaki Sanji merupakan Cyborg. Karena Sanji merupakan keluarga Jerma Double Six. Nah, walaupun Sanji mengatakan jika dirinya 100% manusia, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa faktanya Sanji memang keluarga Vinsmoke yang mana dia beserta saudaranya diciptakan sebagai senjata. Jika kita mengingat dalam flashback, Sanji adalah produk gagal yang memiliki kekuatan hampir sama dengan manusia biasa. Tapi kami yakin sedikit banyak Cyborg masih melengket pada tubuh Sanji. Lalu, Queen menyinggung ras Lunaria yang bisa menciptakan api. Tentu dari sini kita baru tahu jika ternyata rasnya King adalah ras Lunaria. Lalu yang menjadi pernyataan Queen yang cukup aneh adalah bahwa Dr. Vegapunk tidak bisa membuat Cyborg seperti keluarga Vinsmoke. Itu artinya ayah Sanji jauh lebih jenius daripada Dr. Vegapunk.
Entahlah, jika sempat kita akan membahas ini jauh lebih dalam pada video selanjutnya. Oke, kita langsung saja lanjutkan pada pertarungan duel 1 by 1 Zoro melawan King. Kita melihat bagaimana seorang King mampu membuat Zoro sempat kewalahan menghadapinya di awal pertarungan ini, sampai 2 pedang Zoro terlempar, yang menandakan King memang ahli pedang sama halnya dengan Zoro. Tapi kami yakin dari pertarungan mereka ini, Zoro akan benar-benar mengeluarkan salah satu teknik baru untuk membuat King kalah. Momen ini yang membuat kami tidak sabar menantikan chapter-chapter selanjutnya. Lalu dari kejauhan Kawamatsu dan kakek Hyo sedang menggosip akan karakter Zoro yang mengingatkan mereka pada pendahulu klan Shimotsuki, dimulai dari Shimotsuki Orochimaru dan Shimotsuki Ryuma. Dan dari pernyataan kakek Hyo, seakan-akan Zoro memang memiliki hubungan dengan klan ini, termasuk pertemuannya dulu dengan Ryuma. Bukan hal yang kebetulan, tapi memang sudah direncanakan Oda Sensei siapa sebenarnya Zoro ini. Dan kami sudah membahasnya secara lengkap pada video sebelumnya. Nah, di chapter ini pula tersaji pertarungan epik lainnya, seperti Neko Mamushi dan Inuarashi kembali ke wujud sulong. Inuarashi menghadapi Jack yang kami yakin Jack akan kembali dibuat babak belur oleh Inuarashi. Apalagi Perospero nasibnya sedang di ujung tanduk, karena kucing oranye yang berubah ke wujud sulong akan semakin brutal. Lalu bagaimana pertarungan Raizo versus Fukurokuju? Ternyata pertarungan mereka masih imbang, belum ada tanda-tanda siapa yang akan memenangkan pertarungan tersebut. Nah, yang masih menjadi pertanyaan kami dan mungkin beberapa nakama adalah kemana perginya Denjiro? Sejak mengalahkan Orochi bersama dengan Akazanen lainnya, keberadaan Denjiro seperti ditelan bumi. Sama sekali tidak ada Oda Sensei menyinggungnya. Apakah ia memiliki misi rahasia yang akan memberi kejutan pada chapter-chapter selanjutnya? Kita tunggu saja apa sebenarnya yang terjadi pada karakter yang satu ini. Oke, kita langsung beralih pada kejadian di luar Pulau Onigashima, tepatnya di pelabuhan Tokage. Ada sedikit adegan lucu, para kru laut terlihat panik dan mengacungkan senjata pada seekor naga yang dikiranya adalah Kaido. Namun rupanya itu adalah Momonosuke. Jurus yang digunakan Shinobu rupanya berhasil membuat Momonosuke bertambah usia 20 tahun. Jadi usianya sekarang 28 tahun. Dan tubuhnya terlihat sedikit lebih besar daripada Luffy, dan perubahan bentuk naganya memang cukup keren. Dari sini ada sedikit harapan agar Pulau Onigashima tidak mendarat ke ibu kota bunga. Entah akan digeser oleh tubuh naganya atau dengan awan yang dimilikinya. Tapi yang jelas, sekarang Momonosuke harus cepat-cepat membawa Luffy ke Onigashima untuk kembali melawan Kaido. Dan nasib Yamato juga belum diketahui apakah ia masih mampu menahan Kaido atau dia telah dikalahkan. Kita nantikan saja kelanjutan ceritanya pada chapter selanjutnya. Karena kabar baiknya, minggu depan One Piece tidak libur. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.